The Flash, film yang udah gue tunggu-tunggu, tapi ketika gue nonton kayak, kok gini doang. Nah loh, agak bete gimana gitu ya pas gue tonton film ini. Langsung aja kita bahas. The Flash 2023 yang digadang-gadangkan menjadi film superhero terbaik menurut James Gunn. AKA Vice President dari DC untuk Warner Bros. Hahaha. Nah, ini ya udah kayak biasa dulu ya, gua bahas dulu sinopsisnya. Sebenarnya kalau dari sinopsis nggak ada masalah dan gua ngerasa kepo dan penasaran. Jadi sinopsis dari The Flash 2023, Barry Allen menggunakan kecepatan supernya untuk mengubah masa lalu. Tapi upayanya untuk menyelamatkan keluarganya menyebabkan masalah. Kini Barry berlomba demi hidupnya dan menyelamatkan masa depan. Cukup menarik kan, cukup bikin kepo dan bikin penasaran gitu ya. Cuman kalau kita lihat dari posternya tiba-tiba dari Supergirl, terus dari trailernya ada Michael Keaton, dari trailernya juga kayaknya tuh epic banget gitu ya. Tapi enggak, gue nggak ngedapetin ekspektasi yang sesuai gitu. Ekspektasinya jadi jauh banget dari hasil tontonnya, ya jauh banget dari ekspektasi gua. Ini agak sangat menyebalkan gitu ya. Ya udah tanpa berlama-lama lagi kita langsung bahas tentang filmnya. Kita ke pembahasan dulu, habis itu hal yang gua suka dan gua nggak suka ya. Habis itu di ending rating pribadi tentang The Flash. Oke, kita lanjut. Oke, The Flash. Jadi ini menceritakan tentang Barry Allen yang mencoba mengubah masa lalu, menyelamatkan bapaknya pada sidang untuk membuktikan bahwa bapaknya nggak bersalah. Jadi dia akhirnya dengan dibantu oleh Bruce Wayne mendapatkan bukti-bukti terbaru yang sudah di-enhance, tapi ternyata tidak berhasil meyakinkan gitu untuk bukti yang udah di-enhance dengan teknologi terkini. Dengan isengnya dia mencoba menggunakan kekuatan supernya untuk kembali memutar waktu dan mencoba menyelamatkan ibunya dan membuktikan supaya bapaknya nggak perlu dipenjara gitu. Cuman pas dia kembali dari masa depan ternyata dia tersangkut di semacam multiverse, tapi kalau di DC itu nyebutnya flashpoint. Ya, multiverse atau flashpoint lah. Ya kedepannya kita sebut flashpoint aja. Dia tersangkut di flashpoint di mana ternyata dirinya belum menjadi manusia super. Sampai akhirnya dia mau gak mau ketemu dengan dirinya di flashpoint ini. Dan ternyata flashpoint ini juga mundur beberapa waktu dengan kondisi dia belum menemukan atau mendapatkan kekuatan supernya. Jadi dia bertemu dengan dirinya tanpa kekuatan super yang akhirnya membuat kekuatan supernya ketukar. Nah itu lu mesti nonton kenapa. Nah dengan kondisi kebingungan dan kesusahan akhirnya dia mencoba mencari bantuan. Dia mencoba menghubungi Batman. Yang mana ternyata Bruce Wayne di Flashpoint ini berbeda. Disitulah Michael Keaton muncul ya dengan kondisi yang sangat amat aneh dan tidak layak. Dan cukup cuek untuk di Batman di Flashpoint ini. Hingga akhirnya dia berhasil membujuk Batman untuk membantu dia menemukan Supergirl karena udah ada General Zod yang datang ke bumi. Singkat cerita akhirnya dia bersama Supergirl dan Batman. Singkat cerita sebelum akhirnya dia bertempur dengan General Zod, dia harus mendapatkan kembali kekuatan supernya. Dibantu oleh Batman dan Barry dari Flashpoint yang lain,
dia akhirnya mencoba bereksperimen dan mendapatkan kekuatan supernya. Setelah dibantu oleh Supergirl atau Superwoman yang ada di Flashpoint ini, akhirnya dia berhasil mendapatkan kekuatan super dan membantu Supergirl untuk mengalahkan General Zod. Tentunya dibantu dengan Batman. Setelah bertarung, ternyata dia terperangkap di semacam jebakan Flashpoint, gue lupa namanya apa, tapi akhirnya dia berhasil menemukan titik di mana, oh ini nih cara keluar dari Flashpoint ini gitu. Setelah dilakukan, setelah proses, ternyata dia berhasil lolos dan berhasil mengembalikan kondisi ke semula. Sayangnya ada beberapa hal yang terjadi karena dia tidak sepenuhnya menormalkan kondisi masa lalu. Sampai akhirnya di ending bapaknya menang di persidangan dan bertemu dengan Bruce Wayne, tapi ternyata Bruce Wayne-nya yang lain. Bukan Ben Affleck, bukan juga Michael Keaton, tapi George Clooney. Pusing bro, gila. Banyak banget nih Bruce Wayne-nya anjir. Kayak gitu. Kurang lebih sebenarnya nggak terlalu banyak gue spoilerin, tapi ya udahlah ya. Kalau kalian udah terlanjur denger sampai sini, nikmatin aja. Sebenarnya dari cerita yang tadi gue ceritain terdengar simpel dan justru terlalu banyak filler ketika gue nonton di film ini. Karena secara timelinenya ya kayaknya ya poin-poin ininya kan simpel-simpel aja gitu. Ya udah kita lanjut ke bagian yang gue suka dan gue nggak suka. Oke, bagian yang gue suka dari film ini tentunya dari film Flash itu sendiri udah gue tunggu-tunggu gitu ya. Jadi ketika trailernya muncul dan finally rilis, gue sangat amat excited. Tapi sayangnya ke-excitedan gue tidak terbayar karena tidak memenuhi ekspektasi. Meskipun di hari pertama mungkin untuk promo kali ya, James Gunn sempat kayak bilang ya film terbaik untuk superhero itu ya The Flash di 2023. And I was like, enggak sih. Setelah nonton ini kayaknya Guardian of Galaxy lah. Apa begini doang The Flash, nah, gitu. Terus ya sebenarnya bikin gue excited aja sih. Yang gue suka dari pengemasan, cara mereka nge-marketinginnya gitu ya. Terus buat yang kedua, secara penggambaran teknis, visual effect dan lain-lain sebenarnya nggak terlalu buruk tapi nggak terlalu bagus juga. Di beberapa tweet, di beberapa artikel mengatakan bahwa ini kok teknis visual effect dan hasil renderan dan editannya kok begini gitu ya. Gue gak setuju untuk di beberapa hal tapi kayak ya beberapa masih acceptable sih, khususnya yang di awal-awal sampai ke tengah. Tapi menuju ke akhir banyak hamsyongnya sih menurut gue. Ya kayak harusnya bisa lebih di enhance gitu ya. Jadi ngomongin yang gue gak suka. Yang gue suka sebenarnya dari cerita cukup ringan dan pengenalan Flash yang cukup padat beserta dengan petualangan-petualangan di awal ini. Sejujurnya harusnya The Flash ini bisa menjadi apa ya, semacam film stand alone yang akan mengubah banyak arah di DC gitu kalau menurut gua. Tapi ternyata hasil eksekusinya enggak kayak gitu. Ya itu kan harapan ya. Meskipun ceritanya memang ringan dan santai banget, nggak sedark Batman atau The Dark Knight gitu ya. Masih acceptable meskipun ratingnya 13+, gue masih ngerasa ini kayaknya semua umur sih dibandingin
13 plus. Terus hal yang gue nggak suka tadi udah gue sebutin terkait visual effect, editan, teknis dan lain-lainnya. Hal yang gue nggak suka dari film ini kayaknya terlalu banyak filler. Meskipun tetap bertumpu kepada Flash-nya gitu ya dengan masalah-masalah yang dihadapin Flash, tapi ya banyak juga masalah-masalah di luar Flash yang harus dia selesaiin gitu. Terlepas dari akhirnya di akhir tuh kita paham kayak, oh jadi maksudnya akan ke sini, oh akan ke situ. Tetep aja menurut gua kayaknya itu nggak perlu deh sampai segitunya. Mendingan kalau musuh cari musuhnya Batman aja daripada harus nginiin General Zod kayak gitu. Terus ya secara visual effect dan lain-lain ya udah ya, udah gue bahas tadi kan nggak yang gimana-gimana gitu. Satu lagi nih tentang keanehan. Gue nggak tahu ya kenapa film ini malah justru nggak se-excited itu. Bahkan Spider-Man yang terbaru pun nggak se-excited itu. Multiverse of Madness. Gue ngerasa aneh banget dengan fenomena ini karena harusnya film-film superhero kayak The Flash terus Spider-Man Multiverse of Madness kemarin itu harusnya banget gitu sampai harusnya penuh di hari-hari awal. The Flash pun enggak men, hari-hari pertama tuh sampai yang malam pun nggak terlalu penuh, bahkan gue masih bisa dapat tiket di tengah dan ya tengah ke bawah masih kosong. Aneh sih, ya mungkin orang nggak terlalu banyak berekspektasi dan nggak terlalu banyak ngeh gitu kali ya untuk yang di bulan ini. Karena nggak tahu ya, marketingnya aneh banget. Nih gue penasaran untuk yang selanjutnya nih malah antara Barbie, Oppenheimer sama Mission Impossible. Kita lihat nih akan sekios apa nih perang marketingnya. Tapi jujur The Flash nggak serame itu. Dan gua pun ngerasa nggak apa-apa nggak serame itu. Dalam artian tuh kayak ya emang ini harusnya nggak sejuta dalam 1 minggu sih. Emang harus agak panjang aja nih. Paling nggak berapa minggu lah di layar baru nyentuh nih 1 juta gitu di Indonesia ya. Aneh sih, aneh banget DC. Terus apalagi yang gue nggak suka dari ini? Ya kalau dari cerita di series sama di film, sejujurnya gue lebih suka yang di series. I don't know, gue ngerasa kompleksitas dan masalah yang bertumpu pada Flash itu lebih pas di series gitu ya. Meskipun harusnya bisa diterapin di film ini, tapi kayaknya ya PH-nya pasti beda dan lain-lain, nggak bisa seenteng itu untuk diaplikasiin. Cuman kalau lebih ngena, sejujurnya gue lebih suka yang di series, apalagi yang di series sudah 9 season meskipun gue masih stuck di season 5 gitu ya karena udah capek banget ngejarnya. Di series pun udah terlalu dragging. Cuman ya gitu, mungkin karena sudah terlalu terbiasa dengan yang di seriesnya, ketika nonton movie-nya biasa aja. Ya lu orang boleh kasih komentar kalau ternyata ngerasa biasa aja juga di film ini. Apalagi ya, rating pribadi gue ngasih sih 7 di 7/10 untuk film The Flash. Kenapa? Karena yang tadi secara story-nya kayaknya terlalu banyak filler. Terus gue ngasih 7 juga ya buat actingnya Ezra, kekonyolannya Ezra dan cameo-cameo yang berhasil diundang dan muncul di sini gitu. Bahkan pemeran-pemeran supportingnya gitu ya yang muncul juga di The Flash gitu. Ya 7 adalah angka yang layak. Gak terlalu jelek, gak terlalu bagus banget juga. Terus film ini tuh harusnya fun, tapi
gue ngerasa nggak se-fun itu meskipun banyak humor yang diselipin. Dan juga nggak se-into, nggak seasik yang di series menurut gua. Nggak tahu ya, gua series sentris banget nih untuk The Flash. Well, mungkin kalau kalian ada yang setuju bisa taruh di kolom komentar. Kayaknya itu aja buat The Flash, nggak terlalu lama-lama lah. Thank you buat yang udah dengerin. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Gue Salman pamit, bye.